Coba bayangkan lo bangun pagi, buka aplikasi banking, terus tiba-tiba ada notifikasi dari pemerintah. Isinya simple, seluruh kepemilikan emas wajib dilaporkan dalam 30 hari. Penukaran wajib dengan obligasi negara akan dilakukan sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Lo pikir ini cuma cerita fiksi? Film Hollywood murahan? Ini pernah terjadi, bukan di negara dunia ketiga yang ekonominya kacau, tapi di Amerika Serikat, tahun 1933, negara paling powerful di muka bumi waktu itu. Presiden Franklin D. Roosevelt mengeluarkan Executive Order 6102. Semua warga Amerika wajib menyerahkan emas mereka ke pemerintah. Koin emas, batangan emas, sertifikat emas, semuanya. Harga yang ditawarkan? $20,67 per troy ounce. Siapa yang nolak? Denda $10.000 atau penjara 10 tahun. Dan yang bikin sakit hati, setelah semua emas rakyat dikumpulkan, pemerintah langsung naikkan harga emas jadi $35 per troy ounce. Rakyat rugi, negara untung besar. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apa yang bikin gue ngomong soal ini hari ini tanggal 7 Februari 2026? Karena polanya mulai berulang, dan kali ini skalanya global. Sebelum gue lanjut, ini channel Asupan Otak. Kalau lo suka konten yang ngebahas realitas tanpa basa-basi, langsung aja subscribe. Karena yang gue bahas hari ini bukan teori konspirasi murahan. Ini data mentah, angka resmi, pattern yang kalau lo perhatiin baik-baik, bikin bulu kudut ngerinding. Mari kita mulai dari fakta paling baru, Februari 2026. JP Morgan, salah satu bank investasi terbesar di dunia, baru aja ngeluarin proyeksi gila. Mereka bilang harga emas bisa tembus $6.300 per troy ounce. Itu naik hampir 30% dari harga awal tahun ini, yang udah ada di sekitar $4.700. Goldman Sachs bahkan lebih optimis. Mereka bilang emas bisa nyentuh $5.400 per troy ounce di akhir tahun ini. Deutsche Bank, mereka udah revisi proyeksi mereka dari $4.000 jadi $4.450. Ini bukan prediksi analis pemula yang lagi cari sensasi. Ini lembaga keuangan raksasa yang biasanya konservatif banget dalam ngasih proyeksi. Terus lo mungkin mikir, ya udah bagus dong, berarti emas naik, kita yang punya emas untung. Tunggu dulu. Sekarang gue tanya, kenapa mereka yakin banget emas bakal naik? Apa yang mereka lihat yang mungkin kita nggak lihat? Jawabannya ada di satu tempat, Bank Sentral. Tahun 2025 kemarin, Bank Sentral di seluruh dunia beli emas lebih dari 1.100 ton. Itu 4 kali lipat lebih banyak dari rata-rata dekade sebelumnya yang cuma 473 ton per tahun. Kuartal keempat 2025 aja, mereka beli 230 ton, naik 6% dari kuartal sebelumnya. Dan siapa yang paling agresif? China, India, Turki, Brazil, Polandia, Uzbekistan. China nambah cadangan emasnya sampai 2.299 ton. India beli hampir setengah ton dalam seminggu aja di akhir Juni 2025. Polandia nambah 19 ton di kuartal kedua. Brazil, mereka pembeli terbesar di Oktober 2025 dengan 16 ton sekaligus. Ini bukan pembelian biasa, ini aksi borong. Terus lo mikir, mungkin mereka cuma diversifikasi aja, standar prosedur bank sentral. Salah, karena kalau cuma diversifikasi, kenapa mereka lakuin ini pas harga emas lagi tinggi-tingginya? Kenapa mereka nggak beli waktu harga emas masih murah 5 tahun lalu? Dan yang lebih penting, kenapa mereka borong emas pas sistem keuangan global katanya lagi stabil? Karena mereka tahu sesuatu yang belum jadi berita utama. Mari kita lihat konteksnya. Utang global sekarang udah tembus $345,7 triliun. Itu 310% dari GDP global. Angka ini stabil sejak pertengahan 2022. Tapi masalahnya bukan di angka stabilnya, masalahnya ada di komposisinya. Amerika Serikat sendiri punya utang $38 triliun. China, $18,68 triliun. Jepang, $9,83 triliun. Ini bukan angka yang bisa dilunasi dengan cara biasa. Ini bukan utang yang bisa diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi normal. Dan di saat yang sama, apa yang terjadi dengan kepercayaan terhadap dolar? Cadangan emas Bank Sentral Global sekarang udah lebih besar nilainya daripada US Treasuries yang mereka pegang. Ini pertama kalinya dalam beberapa dekade. Kenapa?
karena harga emas naik 70% sepanjang 2025, tapi juga karena bank sentral mulai ngurangin kepemilikan obligasi Amerika. Mereka pindah dari aset kertas ke aset fisik. Ini bukan lagi tentang return investasi, ini tentang kepercayaan, atau lebih tepatnya, hilangnya kepercayaan. Sekarang balik ke Indonesia. Harga emas Antam per 6 Februari 2026 ada di Rp2.956.000 per gram. Itu naik hampir 90% dari awal 2025 yang masih di angka Rp1.553.000. AUBS Gallery 24 Rp2.998.000. UBS Rp2.999.000. Dalam 1 tahun, orang yang beli emas di Indonesia untung hampir 2 kali lipat. Tapi pertanyaannya bukan kenapa emas naik. Pertanyaannya adalah kenapa emas naik secepat ini dan apa yang bakal terjadi kalau tren ini terus berlanjut. Karena ada satu hal yang jarang orang sadari. Ketika aset jadi terlalu berharga, negara mulai lirik. Gue nggak lagi ngomong soal pajak, gue ngomong kontrol. Mari kita balik sebentar ke sejarah. Bukan cuma Amerika 1933, tapi pola yang lebih luas. Setiap kali sistem moneter global tertekan, setiap kali utang negara membengkak di luar kendali, setiap kali mata uang kehilangan kepercayaan, emas selalu jadi target. Kenapa? Karena emas adalah satu-satunya aset yang gak bergantung sama janji pemerintah manapun. Emas gak bisa dicetak, gak bisa dimanipulasi lewat kebijakan moneter, gak bisa dibekukan lewat sanksi. Makanya dalam kondisi ekstrim, pemerintah selalu pengen kontrol emas. Dan sejarah membuktikan mereka bisa. Amerika 1933 bukan satu-satunya contoh. Pada 1959, India bikin Gold Control Act yang larang impor dan produksi perhiasan emas di atas kadar tertentu. Ini bertahan sampai 1990. Dan pada masa krisis, banyak negara nerapin pembatasan ekspor emas. Venezuela bahkan pernah nasionalisasi tambang emas swasta. Pola ini konsisten. Setiap negara butuh aset untuk stabilisasi, emas jadi prioritas. Sekarang balik ke 2026. Lo lihat bank sentral borong emas kayak orang kesetanan. Lo lihat harga emas naik gila-gilaan. Lo lihat utang global yang gak sustainable. Terus pertanyaan besarnya, apa yang bakal terjadi kalau sistem ini nggak bisa bertahan? Ada 3 skenario. Skenario pertama, soft landing. Bank sentral berhasil atur ulang sistem secara perlahan. Emas tetap naik, tapi terkontrol. Gak ada kejutan besar, hidup jalan terus. Skenario kedua, inflasi tinggi berkepanjangan. Daya beli mata uang terus turun, harga barang naik. Orang-orang makin banyak yang beli emas sebagai perlindungan. Pemerintah mulai bikin regulasi ketat soal emas, pajak tinggi, pembatasan transaksi, kewajiban pelaporan. Skenario ketiga, krisis terbuka. Sistem kolaps, pemerintah ambil langkah ekstrim, dan ini termasuk kemungkinan kontrol langsung atas kepemilikan emas. Lo bisa bilang skenario ketiga terlalu ekstrim, dan gue harap lo bener. Tapi gue juga ingetin, orang Amerika tahun 1932 juga mikir gitu. Mereka nggak pernah bayangin pemerintah mereka bakal sita emas rakyat, sampai itu terjadi. Dan yang bikin situasi sekarang lebih rumit adalah teknologi. Dulu, pemerintah susah lacak siapa punya emas berapa banyak. Sekarang, kalau lo beli emas lewat platform digital, lewat bank, lewat kustodian resmi, semua tercatat rapi. Nama lo, KTP lo, jumlah yang lo beli, semua ada di sistem. Jadi, kalau suatu hari ada kebijakan darurat, siapa yang paling gampang dijangkau? Lo yang patuh, lo yang rapi, lo yang semua transaksinya tercatat. Ironis kan? Justru yang paling aman menurut sistem adalah yang paling rentan kalau sistem berubah. Sekarang gue nggak lagi ngomong soal Amerika atau negara lain yang jauh. Gue ngomong Indonesia. Kita punya sejarah sendiri soal ini. Tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia ambil alih tambang emas Cikotok dari Jepang. Emas dari sana dijual untuk biayai perjuangan kemerdekaan. 82 peti berisi 5.015,365 kg emas dan 560.451,05 kg perak dipindahin ke Yogyakarta. Itu bukan konfiskasi dalam arti negatif, tapi itu bukti bahwa ketika negara butuh, aset strategis bisa diambil alih demi kepentingan nasional. Dan definisi kepentingan nasional itu fleksibel banget, tergantung siapa yang berkuasa dan kondisi kayak apa. Sekarang lo mungkin mikir, terus gue harus apa? Jual semua emas gue? Bukan, gue nggak bilang jual emas, justru sebaliknya. Yang gue bilang adalah pahami resikonya, pahami strukturnya, dan jangan naif.
Kalau lo punya emas, pertanyaan yang harus lo tanyain ke diri sendiri adalah, 1. Siapa yang pegang emasnya? Lo atau institusi? Kalau emas lo ada di bank, di platform digital, di kustodian resmi, itu artinya lo nggak pegang fisiknya. Dan kalau ada regulasi baru, mereka yang bakal kena duluan. 2. Apa lo punya diversifikasi lokasi? Jangan taruh semua emas lo di satu tempat. Jangan taruh semua aset lo dalam satu sistem. 3. Seberapa liquid emas lo? Kalau tiba-tiba lo butuh tukar emas jadi cash, bisa nggak? Atau lo harus lewat proses ribut yang bisa diblokir sewaktu-waktu? 4. Lo udah siap mental belum sama kemungkinan perubahan aturan? Karena aturan bisa cepat berubah, dan biasanya pas lo nggak siap. Gue nggak ngomong ini buat nakut-nakutin lo. Gue ngomong ini karena ini realitas yang perlu lo hadapi dengan kepala dingin. Sekarang mari kita bahas sisi lain. Kenapa Bank Sentral segitu obsesifnya sama emas? Karena emas adalah jangkar terakhir. Ketika mata uang kertas kehilangan kepercayaan, ketika obligasi negara nggak lagi dipercaya, ketika sistem pembayaran digital bisa dibekukan lewat sanksi dan perang ekonomi, emas adalah satu-satunya yang masih berdiri. Makanya China yang lagi gencar-gencarnya dorong de-dolarisasi, borong emas kayak gila. Mereka tahu kalau mereka mau lepas dari dominasi dolar, mereka butuh aset yang nggak terikat sama sistem dolar. India juga sama, Turki juga, Brazil juga. Ini bukan kebetulan, ini strategi. Dan strategi ini punya implikasi besar. Pertama, harga emas bakal terus naik selama tren ini berlanjut. JP Morgan bilang Bank Sentral bakal beli 800 ton lagi di 2026. Itu permintaan struktural yang gak gampang hilang. Kedua, emas makin jadi instrumen politik, bukan cuma investasi. Ketiga, orang biasa kayak kita bakal makin terjepit. Harga naik, akses terbatas, regulasi makin ketat. Dan ini yang bikin gue nulis skrip ini. Karena gue pengen lo sadar, lo lagi main di arena yang pemainnya bukan cuma investor retail atau trader biasa. Lo main di arena yang pemain besarnya adalah negara. Dan negara main dengan aturan yang bisa mereka ubah sewaktu-waktu. Jadi strategi lo nggak bisa cuma beli emas terus hold. Strategi lo harus lebih smart. Diversifikasi bukan cuma antar aset, tapi juga antar yurisdiksi, antar bentuk penyimpanan, antar metode akses. Jangan taruh semua telur lo di satu keranjang. Bahkan kalau keranjang itu namanya emas. Sekarang mari kita bicara yang lebih praktikal. Kalau lo mau beli emas sekarang, apa yang harus lo perhatiin? Pertama, beli fisik kalau bisa, bukan sertifikat, bukan ETF, bukan produk derivatif, fisik yang bisa lo pegang. Kedua, beli di tempat yang lo bisa akses tanpa proses ribet. Kalau lo butuh jual cepat, lo nggak mau stuck di birokrasi. Ketiga, jangan beli pakai duit yang lo butuh dalam waktu dekat. Emas itu untuk jangka panjang, bukan untuk trading harian. Keempat, pahami spread antara harga beli dan harga buyback. Di Antam sekarang, spreadnya bisa Rp394.000 per gram. Itu lumayan gede. Kelima, jangan FOMO. Jangan beli karena takut ketinggalan. Beli karena lo udah pahamin kenapa lo beli dan untuk apa. Dan yang paling penting, jangan percaya buta sama siapapun, termasuk gue. Lo harus riset sendiri, lo harus pahami sendiri. Lo yang tahu kondisi finansial lo, bukan gue. Gue cuma kasih perspektif yang mungkin lo nggak dapat di tempat lain. Sekarang balik ke pertanyaan awal, apakah konfiskasi emas bisa terjadi lagi? Jawaban jujur, bisa. Apakah bakal terjadi? Gue nggak tahu, lo nggak tahu, bahkan pemerintah mungkin belum tahu. Tapi yang pasti, kalau kondisi ekonomi global makin tertekan, kalau utang makin nggak terkendali, kalau kepercayaan ke sistem moneter makin tipis, opsi-opsi yang sekarang terlihat mustahil bisa tiba-tiba jadi opsi yang dibahas serius. Dan lo nggak mau posisi lo waktu itu adalah posisi yang paling rentan. Gue nggak bilang besok pagi emas lo bakal disita, itu klaim murahan dan nggak bertanggung jawab. Tapi gue juga nggak mau bilang itu mustahil, karena sejarah udah buktiin, ketika negara kehabisan pilihan, mereka bisa ambil langkah yang nggak pernah lo bayangin. Sekarang gue mau bahas satu aspek yang jarang disinggung, psikologi massa. Kenapa orang borong emas? Bukan karena mereka semua paham ekonomi makro, bukan karena mereka semua baca laporan JP Morgan, tapi karena mereka ngerasa nggak aman. Dan perasaan nggak aman itu menular. Ketika lo lihat tetangga lo beli emas, lo mulai mikir, apa yang dia tahu yang gue nggak tahu? Ketika lo baca berita Bank Sentral borong emas, lo mulai mikir, kenapa mereka borong kalau nggak ada yang salah dengan sistem? Dan ketika harga emas terus naik, lo mulai takut ketinggalan. Ini yang namanya FOMO, Fear of Missing Out. Dan FOMO itu berbahaya, karena bikin lo ambil keputusan berdasarkan emosi bukan logika. Makanya gue tekankan lagi, jangan beli emas karena takut, beli karena lo paham. Sekarang, mari kita lihat skenario yang lebih spesifik. Misalkan besok pagi pemerintah Indonesia keluar peraturan, semua kepemilikan emas di atas 100 gram wajib dilaporkan. Lo bakal gimana? Kalau emas lo ada di bank atau platform digital, mereka udah tahu, lo nggak bisa ngumpet. Kalau emas lo simpang sendiri di rumah, lo punya pilihan lapor atau enggak.
Tapi ingat, kalau lo nggak lapor dan ketahuan, lo bisa kena sanksi. Dan kalau lo lapor, data lo masuk sistem, dan suatu hari data itu bisa dipakai buat apa aja. Ini bukan skenario yang pasti terjadi, ini cuma ilustrasi untuk bikin lo mikir. Karena banyak orang beli emas tanpa mikirin skenario kayak gini. Mereka cuma mikir emas naik, gue untung. Padahal ada lapisan risiko yang lebih dalam. Sekarang gue mau kasih perspektif yang mungkin gak populer. Emas itu bukan jaminan keselamatan mutlak. Emas bisa turun juga. Emas bisa dibatasin regulasinya. Emas bisa disita juga dalam kondisi ekstrim. Yang bikin emas berharga bukan karena dia magic, tapi karena dia udah ribuan tahun jadi standar nilai yang dipercaya manusia. Tapi kepercayaan itu bisa dimanipulasi, bisa dipaksa, bisa diatur ulang. Jadi kalau lo cuma taruh semua harapan lo di emas, lo masih naif. Diversifikasi itu kunci. Emas boleh jadi salah satu komponen, tapi bukan satu-satunya. Lo butuh cash untuk likuiditas, lo butuh aset produktif untuk income, lo butuh skill untuk adaptasi. Karena di akhirnya, yang bikin lo survive bukan cuma berapa banyak emas yang lo punya, tapi seberapa adaptif lo dalam menghadapi perubahan. Sekarang mari kita bicara tentang tren jangka panjang. Apa yang bakal terjadi sama emas dalam 5-10 tahun ke depan? Berdasarkan tren yang ada sekarang, ada beberapa kemungkinan. Pertama, harga emas bakal terus naik kalau de-dolarisasi makin kenceng. Negara-negara makin banyak yang pindah dari dolar ke emas sebagai cadangan. Kedua, emas bakal jadi instrumen pembayaran alternatif kalau sistem pembayaran digital global makin terfragmentasi karena sanksi dan perang ekonomi. Ketiga, regulasi soal emas bakal makin ketat. Pajak, kewajiban pelaporan, pembatasan transaksi. Keempat, gap antara harga pasar dan harga resmi bakal makin lebar. Ini bikin pasar gelap emas makin gede. Kelima, inovasi di sektor emas, misalnya tokenisasi emas, emas digital yang backed by fisik, atau produk-produk hybrid. Semua skenario ini punya implikasi berbeda untuk strategi lo, dan lo nggak bisa cuma pasif, lo harus aktif pantau perkembangan. Sekarang gue mau balik ke tema besar. Kenapa gue bikin video ini? Bukan untuk nakut-nakutin lo, bukan untuk bikin lo jual semua aset lo dan beli emas, tapi untuk bikin lo sadar, kita lagi hidup di masa yang nggak biasa. Utang global tertinggi dalam sejarah, bank sentral borong emas dalam jumlah yang nggak pernah terjadi sebelumnya, harga emas naik 70% dalam setahun. Ini bukan normal, dan ketika sesuatu nggak normal, kita nggak bisa pakai cara pikir yang normal. Kita harus lebih waspada, lebih kritis, lebih siap sama kemungkinan terburuk. Karena optimisme itu bagus, tapi optimisme yang naif itu bahaya. Gue pengen lo keluar dari video ini dengan 3 hal. Pertama, kesadaran. Kesadaran bahwa sistem keuangan global lagi di bawah tekanan besar, dan tekanan itu punya konsekuensi. Kedua, pemahaman. Pemahaman bahwa emas bukan cuma investasi, tapi juga instrumen politik dan strategis. Ketiga, kehati-hatian dalam ngambil keputusan finansial. Jangan cuma ikut-ikutan, pahami dulu. Dan kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, kalau lo ngerasa perspektif kayak gini jarang lo dapat di tempat lain, gue minta tolong Share video ini. Bukan untuk nakut-nakutin orang, tapi untuk buka diskusi yang sehat. Karena diskusi kayak gini penting. Jauh lebih penting daripada debat kusir di media sosial. Dan kalau lo mau terus dapat konten kayak gini, subscribe channel Asupan Otak. Nyalain lonceng notifikasi, biar lo nggak ketinggalan update. Karena dunia bergerak cepat, dan lo nggak mau ketinggalan informasi yang bisa bikin lo lebih siap. Sekarang gue mau tutup dengan satu refleksi. Gue bukan peramal, gue nggak bisa bilang pasti apa yang bakal terjadi besok, bulan depan, atau tahun depan. Tapi yang gue tahu, pola itu berulang. Dan pola yang gue lihat sekarang mirip banget sama pola sebelum krisis-krisis besar di masa lalu. Bukan berarti krisis pasti terjadi, tapi berarti kita harus lebih siap. Karena ketika krisis datang, yang selamat bukan yang paling kaya atau paling kuat, tapi yang paling siap. Dan kesiapan itu mulai dari sekarang. Dari lo mulai belajar, mulai pahami, mulai diversifikasi, mulai bikin rencana. Jangan tunggu sampai terlambat. Karena ketika semua orang panik, lo nggak punya waktu untuk belajar lagi. Jadi mulai sekarang. Pelajari tentang emas, pelajari tentang sistem keuangan, pelajari tentang sejarah. Karena mereka yang nggak belajar dari sejarah, ditakdirkan untuk mengulanginya. Dan gue nggak mau lo jadi korban dari sistem yang lo nggak pahami. Gue pengen lo jadi orang yang sadar, yang paham, yang siap. Dan itu semua mulai dari keputusan lo hari ini. Untuk belajar, untuk bertanya, untuk kritis. Jangan terima begitu aja apa yang orang bilang, termasuk apa yang gue bilang. Riset sendiri, verifikasi sendiri, pahami sendiri. Karena masa depan finansial lo ada di tangan lo. Bukan di tangan pemerintah. Bukan di tangan bank sentral, bukan di tangan siapapun, tapi di tangan lo sendiri.
Dan tangan yang informed itu jauh lebih kuat daripada tangan yang buta. Jadi buka mata lo, buka telinga lo, buka pikiran lo. Dan siap-siap untuk menghadapi dunia yang gak selalu fair, tapi bisa lo navigasi kalau lo cukup smart. Sebelum gue tutup, gue mau bahas beberapa hal teknis yang penting lo pahami. Pertama, mari kita bicara tentang mekanisme gimana bank sentral borong emas ini benar-benar kerja. Ketika bank sentral beli emas, mereka nggak beli di toko emas kayak kita. Mereka beli langsung dari produsen, dari bank bullion internasional, atau dari bank sentral lain. Transaksinya gede, bukan 1-2 kilo, tapi puluhan sampai ratusan ton sekaligus. Dan yang penting, mereka bayar pakai cadangan devisa mereka. Artinya, mereka tukar dolar jadi emas. Ini penting lo pahami. Karena ini berarti mereka lagi ngurangin kepemilikan dolar untuk nambah kepemilikan emas. Dan kenapa ini signifikan? Karena selama ini dolar itu backbone dari sistem keuangan global. Ketika bank sentral mulai ngurangin dolar untuk pindah ke emas, itu sinyal mereka lagi hedging resiko terhadap sistem dolar itu sendiri. Mereka nggak percaya lagi bahwa dolar bakal tetap stabil. Atau setidaknya, mereka nggak mau taruh semua telur di keranjang dolar. Sekarang mari kita lihat dari sisi negara-negara produsen emas. Indonesia itu salah satu produsen emas terbesar di dunia. Kita punya Grasberg di Papua, Cikotok di Banten, dan tambang-tambang lain. Pertanyaannya, kalau harga emas naik gila-gilaan, apa benefit buat Indonesia? Secara teori, benefit. Ekspor emas naik, devisa masuk, ekonomi tumbuh. Tapi realitasnya lebih kompleks. Banyak tambang emas di Indonesia itu kontrak karya atau kontrak kerjasama dengan perusahaan asing. Artinya, keuntungan nggak sepenuhnya masuk ke negara. Dan ada resiko lain. Ketika emas jadi terlalu berharga, godaan untuk korupsi dan penyelundupan makin gede. Berapa banyak emas yang seharusnya jadi pendapatan negara, tapi malah hilang ke pasar gelap? Nggak ada yang tahu pasti. Tapi yang pasti, semakin tinggi harga emas, semakin besar insentif untuk main curang. Dan ini bukan cuma masalah Indonesia, ini masalah global. Venezuela yang punya cadangan emas gede, pernah jual emasnya secara diam-diam untuk biayai pemerintahan di tengah sanksi internasional. Turki pernah pakai emas untuk bypass sanksi terhadap Iran. Emas itu liquidity yang nggak bisa diblokir sama sistem SWIFT, nggak bisa dibekukan sama sanksi, nggak bisa dilacak kalau lo bener-bener mau sembunyiin. Makanya, emas itu double-edged sword. Di satu sisi lindung nilai, di sisi lain instrumen bypass system. Dan pemerintah-pemerintah di dunia tahu ini, makanya mereka makin ketat ngatur soal emas. Sekarang gue mau bahas satu aspek yang jarang disinggung, emas digital. Belakangan ini, banyak platform yang nawarin emas digital. Lo beli emas tapi nggak pegang fisiknya. Lo dapat token atau sertifikat digital yang backed by emas fisik. Kedengerannya praktis. Nggak perlu simpan di rumah, nggak perlu khawatir dicuri, bisa dijual kapan aja lewat aplikasi. Tapi pertanyaannya, lo beneran punya emasnya? Atau lo cuma punya janji dari platform itu bahwa mereka pegang emas untuk lo? Dan kalau platform itu bangkrut, atau dihack, atau kena masalah regulasi, apa yang terjadi sama emas lo? Ini risk counterparty. Lo tergantung sama pihak ketiga. Dan dalam kondisi krisis, counterparty risk itu bisa jadi fatal. Makanya, banyak orang yang serius soal emas lebih milih pegang fisik. Karena fisik itu nggak ada counterparty risk. Kalau lo pegang batangan emas di tangan lo, itu lo punya, titik. Nggak ada yang bisa bilang, maaf, sistem error, emas lo hilang. Tapi pegang fisik juga ada resikonya. Resiko dicuri, resiko hilang, resiko salah beli emas palsu. Makanya kalau lo beli fisik, lo harus extra careful. Beli dari sumber terpercaya. Cek sertifikat. Cek keaslian, dan simpan di tempat yang aman. Jangan pamer, jangan cerita ke sembarang orang. Karena ketika orang tahu lo punya emas banyak di rumah, lo jadi target. Sekarang mari kita bahas tentang pajak emas. Di Indonesia, pajak emas itu kompleks. Tergantung lo beli di mana, bentuknya apa, dan untuk apa. Kalau lo beli emas batangan investasi kayak Antam, biasanya kena PPN 11% untuk pembelian. Tapi nggak semua penjual nerapin PPN di harga jual mereka. Kalau lo jual emas, ada PPh. Tapi lagi-lagi, enforcement-nya nggak selalu ketat. Banyak transaksi emas yang cash, nggak tercatat, nggak kena pajak. Tapi lo harus ingat, ketika pemerintah butuh duit, mereka bakal cari sumber pajak baru.
dan emas itu sumber yang gampang dilirik. Jadi jangan kaget kalau suatu hari ada regulasi baru yang bikin pajak emas lebih ketat atau lebih tinggi. Ini udah terjadi di beberapa negara. India misalnya. Mereka nerapin pajak impor emas yang tinggi untuk kurangin permintaan. Kenapa? Karena India itu importir emas terbesar di dunia. Emas yang masuk ke India banyak banget, sampai bikin defisit neraca perdagangan. Jadi pemerintah India coba batasi lewat pajak tinggi. Hasilnya, pasar gelap emas di India makin gede. Orang-orang nyelundupin emas untuk hindarin pajak. Ini contoh gimana regulasi yang terlalu ketat malah bikin distorsi pasar. Dan ini pelajaran penting. Pemerintah bisa bikin aturan apa aja. Tapi kalau masyarakat ngerasa aturan itu nggak fair, mereka bakal cari cara untuk bypass. Sekarang mari kita lihat dari perspektif generasi muda. Banyak anak muda sekarang nggak terlalu tertarik sama emas. Mereka lebih suka kripto, saham teknologi, atau startup. Kenapa? Karena emas dianggap boring. Nggak ada story-nya, nggak viral di media sosial. Tapi justru di situ menariknya. Emas itu surviving dari ribuan tahun bukan karena dia exciting, tapi karena dia reliable. Ketika semua bubble pecah, emas masih di situ. Ketika semua hype hilang, emas masih ada nilainya. Jadi, kalau lo anak muda yang baca ini, gue nggak bilang lo harus all in emas. Tapi gue bilang, jangan ignore emas. Alokasiin setidaknya sebagian kecil dari portofolio lo untuk emas. Karena diversifikasi itu bukan cuma antar aset yang lo suka, tapi juga ke aset yang bisa protek lo ketika aset lain jatuh. Dan emas itu salah satu proteksi terbaik yang udah terbukti ribuan tahun. Sekarang gue mau bahas tentang timing. Kapan waktu yang tepat untuk beli emas? Jawabannya, nggak ada yang tahu pasti. Tapi ada beberapa indikator yang bisa lo pantau. Pertama, lihat geopolitik. Kalau ketegangan global naik, harga emas biasanya naik. Kedua, lihat kebijakan bank sentral. Kalau mereka mulai cetak uang banyak-banyak, emas biasanya naik. Ketiga, lihat inflasi. Kalau inflasi tinggi, orang-orang cari proteksi, emas naik. Keempat, lihat dolar. Kalau dolar melemah, harga emas dalam dolar naik. Kelima, lihat pembelian bank sentral. Kalau mereka borong, itu sinyal permintaan struktural tinggi. Semua indikator ini nggak sempurna, tapi bisa kasih gambaran. Dan yang penting, jangan coba time the market perfectly, karena lo nggak akan bisa. Yang lebih penting adalah konsisten. Beli secara rutin dalam jumlah yang lo sanggup untuk jangka panjang. Ini yang namanya dollar cost averaging. Lo beli di berbagai harga, jadi rata-rata harga beli lo lebih balance. Sekarang mari kita bicara tentang skenario worst case dengan lebih detail. Misalkan benar terjadi krisis besar, sistem finansial kolaps, bank-bank tutup, ATM nggak bisa ditarik, kartu kredit nggak bisa dipakai. Dalam kondisi kayak gini, apa yang terjadi sama emas? Secara teori, emas jadi alat tukar darurat. Orang barter pakai emas untuk dapat barang kebutuhan. Tapi realitanya nggak sesimpel itu. Pertama, emas batangan itu denominasi gede. 1 gram aja harganya hampir 3 juta rupiah. Lo mau beli beras pakai emas 1 gram? Nggak praktis. Makanya ada yang saranin beli emas dalam denominasi kecil. 1/4 gram, 1/2 gram, biar lebih fleksibel. Tapi emas kecil-kecil gini biasanya spreadnya lebih gede. Harga beli dan jual beda jauh. Kedua, dalam kondisi chaos, lo harus bisa jual atau tukar emas lo, tapi ke siapa? Kalau semua orang lagi panik, siapa yang punya cash atau barang untuk tukar sama emas lo? Ketiga, keamanan. Kalau lo bawa-bawa emas fisik di tengah chaos, lo jadi target. Jadi worst case skenario itu nggak sesimpel gue punya emas, gue aman. Lo juga butuh network, lo butuh komunitas yang lo trust, lo butuh skill lain selain cuma punya emas. Emas itu tool, bukan solusi total. Sekarang gue mau bahas tentang peran media dalam membentuk persepsi soal emas. Lo pasti sering lihat headline, emas pecah rekor, atau harga emas anjlok tajam.
Headline kayak gini dirancang untuk bikin lo klik, bikin lo emosional. Tapi realitanya, pergerakan harga emas itu lebih gradual dari yang headline kasih kesan. Ya, emas naik 70% dalam setahun, tapi itu dalam setahun, nggak dalam seminggu. Media sering exaggerate fluktuasi jangka pendek untuk bikin konten yang menarik. Dan ini berbahaya kalau lo nggak punya filter. Karena lo bisa ambil keputusan berdasarkan panik atau euforia, bukan berdasarkan analisis rasional. Makanya gue selalu saranin, jangan cuma baca headline, baca artikel lengkapnya, cari sumber lain, cross-check data. Jangan cuma percaya satu sumber, apalagi sumber yang punya kepentingan. Kalau lo baca artikel soal emas di website yang jual emas, ya mereka pasti bilang emas bagus. Itu bias. Lo harus cari perspektif yang lebih netral. Dan bahkan ketika lo baca skrip gue ini, lo harus tetap kritis. Gue